Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Bu Hari ya, masih di edisi menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsu pastinya ya, karena masih berada di bulan puasa, di bulan suci Ramadan. Untuk kali ini saya tidak akan membuat video tentang trip perjalanan, yang mana saya akan membuat video tentang review si Kintel, yang mana si Kintel ini adalah Armada 2 tahun 2013 ya, dengan pabrikan dari Isuzu dengan tipe NKR. Nah, untuk tipenya yang ini yaitu HD ya, atau yang biasa disebut dengan Isuzu Macan. Nah, seperti apa spek-speknya ini saya hanya akan memberikan sedikit gambaran, meski tidak sedetail dengan para mereka-mereka yang sudah dibekali ilmu yang lebih tinggi dari saya ya. Saya akan memberikan sedikit detail-detailnya saja. Nah, untuk si Kintel ini kita mulai saja dari interior dulu kayaknya ya. Kita mulai dari interior, sedikit review saja sih, karena si Kintel ini masih bisa dibilang standar banget ya interiornya ya, nggak beda jauh dengan si Dawok yang mana masih sangat standar, belum ada perubahan yang signifikan atau bahkan custom seperti dengan truk-truk yang lainnya ya. Kita lihat saja. Nah, kita mulai dari dalam kabin pemirsa ya, seperti yang tadi saya utarakan. Untuk si Kintel ini masih sangat sederhana banget, karena tidak ada yang dirubah sama sekali kecuali hanya cover jok, terus seperti biasa tuas transmisi atau tuas persneling yang disambung untuk meringankan pada waktu saat kita mengoper ya. Nah, ini untuk dashboardnya aja masih seperti biasanya, tidak ada yang di custom sama sekali. Setir juga masih utuh. Kalau yang si Dawok sih sudah diganti dengan setir racing ya. Ini masih setir aslinya. Nah, ini kita kalau untuk audio sih hanya sedikit dikasih audio seperti ini ya, yang mana hanya itu ada subwoofer, juga ada powernya. Tapi ini untuk audionya karena kemarin habis konslet, jadi nggak bisa saya nyalakan. Nah, habis konslet, dan itu ada sopirnya Mas Zikin. Dada Mas, permisannya di dada. Nah, ini masih sangat sederhana banget ya, karena belum ada yang dirombak sama sekali. Hanya ada ini sedikit tambahan, yaitu sapu ya untuk bersih-bersih. Nah, ini masih sangat simpel sekali, masih dengan bawaan pabriknya ya. Nah, bisa dilihat. Ini untuk interiornya si Kintel ya. Ini tipe NKR dengan HD ya, atau biasanya disebut dengan Macan. Nah, selepas dari sini kita review sedikit dari yang eksteriornya ya. Langsung saja kita menuju ke bagian eksterior. Nah, kita mulai dari bagian eksterior. Nah, ini sebenarnya warnanya putih, tapi sudah dikombinasikan dengan cat ya. Ini memang kita cat untuk depannya, tapi ada yang sebagian di stiker. Untuk yang bagian seperti ini yang bagian susah-susah itu memang langsung kita cat. Namun untuk yang tidak ya, hanya kita gunakan stiker saja. Ini untuk depan masih tidak ada customan. Bagian kap ke atas ya masih utuh, hanya perubahan warna yang tadinya putih diganti menjadi warna apa jenenge iki, krem apa. Nah, apa iki Pak? Putih tulang. Apa? Putih tulang. Nah, kalau untuk bumper depan nih, untuk bumper depan memang digunakan lampu Avante ya. Untuk lampu Avante desainnya sih nggak beda-beda jauh dengan si Dawok, cuma ini menggunakan lampu Avante, dan ini juga hidrolis ya, tapi manual. Bisa diangkat. Nah, set. Ini bisa diangkat, dan untuk samping juga bisa diangkat nih, biar menghindari waktu melewati jalan yang turunan
atau polisi tidur ya. Nah, karena ini untuk bagian sepatu ya. Untuk bagian sepatu dan bumper ini sangat riskan banget kalau melewati daerah-daerah yang jalanannya rusak ataupun yang polisi tidurnya dan jeglongannya itu dur-dur seperti itu pemirsa. Ya, ini saya kancing dulu ya. Kita kancing dulu, ini memang masih manual. Nah, kita setelah dari sini kita mulai ke belakang. Nah, untuk pengaman samping, variasi sampingnya ini menggunakan stainless karena memang ini didesain khusus untuk rute-rute yang bisa dibilang ekstrim ya. Karena lintasnya ini bawa apa namanya? Pasir dan kayu. Makanya ini didesain sekhusus mungkin. Jadi kalau kita menggunakan stainless kan misalnya nyergrok atau apa atau sampar itu tidak terlalu ribet untuk perawatannya ya. Misalnya ganti ya cuma hanya ganti satu saja. Dan kenapa nggak dibikin pengaman rapat kemudian dihidrolis? Nah, ini karena logikanya untuk lokasi tambang itu tidak semuanya kita bisa menebak bahwa nanti misalnya kayak akan amblas atau kalau akan gimana. Jadi si kintal ini didesain dengan menggunakan pengaman stainless saja seperti itu remisa. Nah, kalau untuk spek bor belakang bulat ya seperti biasa, bulat atau tertutup. Nah, untuk bokongnya memang tidak menggunakan bokong semok, tidak menggunakan bokong semok. Nah, kalau untuk bagian lampu belakang tuh menggunakan lampu Volvo ya, yang mana untuk saat ini masih sedang tren-trennya. Ini lampu Volvo ini masih sangat ngetrennya ini lampu Volvo. Untuk harganya sih juga sangat lumayan ya, untuk lampu Volvo ini memang sangat lumayan banget. Bisa dilihat kan. Nah, kalau untuk kayunya sendiri ini menggunakan kayu merbau ya. Kalau untuk kayunya sendiri ini menggunakan kayu merbau. Dan untuk kanalnya kita menggunakan kanal press. Nah, keunggulan antara kanal press dan kanal biasa itu di mana ya? Sebenarnya kalau untuk kanal press ini karena dia lebih kuat, jadi di waktu dia mengalami kecelakaan, bukannya kita minta, dia tidak cepat untuk ambrol ya, atau waktu benturan dia lebih kuat dibanding dengan kanal biasa. Logikanya seperti itu. Kalau untuk masalah bagian baknya itu mekar atau enggaknya itu tergantung kita dari muatannya, karena sekuat-kuatnya bak kalau digunakan untuk buat lok kayu itu pasti akan mekar. Itu saya berani jamin, itu bak dari manapun itu pasti ya. Jadi kalau untuk masalah mekar atau enggaknya itu tergantung dari muatan rutinnya sendiri seperti apa, dan juga ngati-ngatinya si sopir. Nah, ini untuk kanalnya kita menggunakan kanal press semua dan kayunya kayu merbau ya. Nah, dan ini di sini ada satu lagi yaitu ini wadah bekakas ya, atau tempat bekakas atau kayak misalnya dongkrak, tali dan yang lainnya itu memang ditaruh di sini seperti itu remisa. Kalau untuk bannya kita menggunakan ban kawat. Tapi untuk ban tidak saya review. Nah, kalau untuk suspensi sendiri, nah untuk suspensi sendiri ya. Nah, untuk suspensi sendiri memang Isuzu NKR ini kalau kerasnya sih sama ya, tidak beda dengan Isuzu NMR. Cuman biarpun ini yang HD-nya si NKR ini, jadi dia tidak sekeras HD-nya NMR 71. Ini masih agak mendingan. Ini kalau untuk yang tipe NKR ini keras suspensinya itu hanya kayak di NMR 71 yang tipenya 5,3 atau yang biasa disebut dengan CC ya. Nah, seperti itu pemirsa. Nih untuk suspensinya, tapi ini karena gardannya juga dalamannya udah diganti yang pakai yang CC ya, sudah nggak ada lagi, jadi ini ditanjakan sedikit berkurang. Kalau sebenarnya sih sama-sama HD-nya itu tenaganya lebih enak kalau untuk di jalur nanjak, cuman lapangnya memang kita sedikit bot-botan ya kalau untuk di lapang. Nah, kita balik lagi setelah dari sana. Kalau untuk dari segi ketahanan sih tergantung dari kondisi truknya sendiri ya. Kalau misalnya biarpun mobil tua, kalau memang kondisi dari dulunya itu perawatannya sudah makjus, sudah ciamik, mungkin
dia juga masih layak digunakan untuk luar kota ataupun yang kemanapun. Ini penjelasannya kok muter-muter kemanapun, bahasanya angel soalnya sih ngomong bahasa Indonesia kayak. Nah, setelah kita kontrol-kontrol nih dari sana dan kenapa kok masih menggunakan tangga stainless bukan tangga rapat ya, kita balik lagi untuk proses penerpalan biar enak. Kita mau masuk tangan ke sini enak, jadi kita mau nali sini juga enak, kita mau nanjak juga enak. Jadi memang semuanya itu dikembalikan lagi kepada permintaan si sopir. Kalau saya sih konsepnya seperti itu, mau kita ribet atau mau kita dipermudah atau mau kita dipersulit ya balikan lagi dari keinginan si sopir dan juga keinginan si pemilik ya. Kalau saya sih senang yang simpel seperti ini karena kita nggak ribet, biarpun bagaimana dari banyak anak-anak maniak truk menginginkan truk yang rapat yang full ini tapi mereka tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan dari truk tersebut. Jadi kalau saya masih memikirkan truk ini membuat saya susah nggak sih, membuat saya ribet nggak sih, bisa membuat saya gerak cepat atau enggak. Kalau saya masih memikirkan hal yang itunya. Kalau untuk urusan masalah bos atau tidaknya, karena truk kita gunakan 90% untuk kerja, 10% untuk kontes, bahkan 99% untuk kerja dan 1% untuk acara kontes ya. Jadi kita desain seefisien mungkin yang bisa menopang kinerja kita pada waktu kita saat bekerja. Seperti itu remis saya. Nah, teknisnya seperti itu aja. Kalau untuk bahan bakar sih nggak beda jauh ya untuk NMR dan NKR ini, tergantung dari kaki sopirnya sendiri dan juga dari muatannya, berat atau entengnya ya, semuanya sama. Kalau untuk perawatan ya juga tidak terlalu begitu susah, yang penting rutin selalu dicek. Nah, jadi mungkin perawatannya nantinya tidak terlalu ribet-ribet banget. Oke, mungkin hanya di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Nah, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari para remis saya, silakan ketik di kolom komentar. Kalau tidak langsung hubungi customer care kami yang nomor tertera ada di deskripsi. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Dan apabila ada sedikit kesalahan kata, silakan nanti bisa membenarkan. Angel bahasanya kintungan ki malah mumet ngeleh barang bahasa kak. Wes pokoknya jadi wes ditonton. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Kalau tidak hubungi customer service kami, nomor tertera di deskripsi. Akhir kata dari saya Buhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantungan ya.